Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah Quran, hadis, ijtihad. Yang saya akan bahas tentang yang dimaksud dengan Al-Quran. Yang kedua, kedudukan Al-Quran. Yang pertama yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Yang kedua, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu dibagi jadi 3, kalam Allah, bahasa Arab, dan umumi dari Allah. Kalam Allah, wahyu yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak mencakup wahyu yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan bahasa Arab, konsekuensinya kedudukan tafsir dan terjemahan Al-Quran tidak sama dengan kedudukan Al-Quran. Yang dimaksud dengan umumi dari Allah, konsekuensinya periwayatan Al-Quran tidak boleh dengan maknanya saja, tapi harus dengan lafalnya. Pembahasan yang kedua tentang hadis. Yang dimaksud dengan hadis, penurutan sahabat tentang Rasulullah baik mengenai perkataan, perbuatan. Di sini ada 3 macam. Yang pertama sunnah, khabar, dan itsar. Yang dimaksud dengan sunnah, tradisi yang diyakini berasal dari perbuatan Rasulullah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Yang kedua, khabar. Khabar di sini berita yang sumber berasal dari sahabat. Yang ketiga, itsar. Yang maksud dengan itsar, berita yang berasal dari tabi'in. Fungsi hadis di sini ada 3. Yang termasuk bayan. 1, bayan tafsir. Yang kedua, bayan takrik. Yang ketiga, bayan taksrik. Jadi maksud bayan tafsir menjelaskan apa yang tergandung dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan bayan takrir menguatkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasrik menetapkan berlakunya hukum baru yang belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Contohnya tafsir seperti sholatlah sebagaimana kamu melihatku sholat. Yang contohnya sebagai bayan takrir, tidak diterima sholat seseorang dalam keadaan hadas. Jadi jika seseorang dalam keadaan hadas, maka tidak diwajibkan sholat, dan sholatnya tidak, meskipun bersolat dia tidak akan diterima sholatnya. Dan dimaksud dengan tasrik, bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam dalam bulan Ramadan. Jika umat Islam tidak menunaikan zakat fitrah dalam Ramadan, maka tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Bahasan yang terakhir tentang ijtihad. Ijtihad berdasarkan pelaku dibagi jadi 2. Yang pertama ijtihad fardi, yang kedua ijtihad jama'i. Ijtihad berdasarkan pelaku ada 2 juga. Yang pertama ijtihad intiqai, yang kedua insya'i. Metode-metode ijtihad, yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada istihsan, yang keempat ada istihsab, urf, masalah mursalah, dan saddu zariyah yang terakhir. Saya akan membahas tentang ijma. Ijma yang maksud dengan ijma, kesepakatan seluruh mujtahid suatu masalah terhadap suatu hukum syara' setelah wafatnya Rasulullah. Yang dimaksud dengan qiyas, menkategorikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Yang ketiga, ihtisan, mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena ada alasan yang lebih kuat. Jika tidak ada alasan yang lebih kuat, maka tidak termasuk dengan ihtisan. Yang keempat, ihtisab, memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nasih sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan. Yang kelima, urf, kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keenam, masalah mursalah, penetapan hukum berdasarkan kemaslahatannya tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci atau hukum. Yang terakhir, saddu zariyah, mencegah sesuatu yang menjadi sesuatu jalan kerusakan atau penyumbatan jalan yang dapat menyebabkan seseorang pada kerusakan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.